Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum lanjut ke videonya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosita Dewi Sartika Simbolon dengan NIM channel 24024. Di sini saya akan membahas tentang restrukturisasi dan holding company dengan dosen Pak Wirmi Eka Putra SE MSI. Apa itu restrukturisasi perusahaan? Secara sederhana, restrukturisasi perusahaan adalah upaya menata ulang perusahaan agar kinerjanya lebih sehat dan kompetitif. Ini bukan sekadar perbaikan saat rugi, tapi juga strategi saat perusahaan ingin tumbuh lebih sehat atau tumbuh lebih cepat. Aspek utama yang ditata yaitu struktur keuangan, mengatur ulang dan modal. Kedua, ada struktur portofolio, yaitu menjual unit bisnis yang tidak efisien atau membeli bisnis baru. Yang ketiga, ada struktur organisasi, perusahaan, manajemen, sistem kinerja, dan SDH. Mengapa perusahaan perlu restrukturisasi? Tidak ada perusahaan yang melakukan perubahan besar tanpa alasan kuat. Berikut pemicunya itu, yang pertama ada masalah keuangan, yaitu arus kas negatif atau beban utang yang terlalu besar. Yang kedua ada perubahan pasar, adanya disrupsi teknologi atau perubahan perilaku konsumen. Yang ketiga ada sinergi, yaitu ingin menggabungkan dua unit bisnis agar biaya operasional lebih murah. Yang keempat ada kepatuhan hukum, yaitu ada penyesuaian dengan regulasi baru dari pemerintah. Lanjut, di sini ada jenis-jenis restrukturisasi. Itu jenis-jenisnya ada dua. Ini jenis yang pertama, Yang pertama ada merge atau penggabungan. Dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu entitas hukum tunggal. Yang kedua ada konsolidasi atau peleburan. Dua perusahaan dan membentuk satu perusahaan baru yang benar-benar berbeda. Dan yang terakhir ada akuisisi atau pengambilan, pembelian saham mayoritas sebuah perusahaan sehingga kendali berpindah tangan. Lanjut, jenis-jenis yang kedua itu spin off atau pemisahan, memisahkan satu unit divisi menjadi perusahaan mandiri yang baru. Kemudian ada divestasi, menjual unit bisnis atau aset yang dianggap tidak ada lagi, mengutangkan atau tidak sesuai dengan fokus inti perusahaan. Dan yang terakhir ada likuidasi, jalan terakhir perusahaan, pembubaran perusahaan dan penjualan seluruh aset untuk membayar kewajiban. Lanjut ada mengenal holding company atau induk perusahaan. Setelah memahami restrukturisasi, seringkali hasilnya adakah terbentuk holding company. Definisinya perusahaan induk yang memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan lain anak perusahaan. Holding company biasanya tidak menjalankan operasional bisnis secara teknis, melainkan fokus pada yang pertama ada perencanaan strategis, yang kedua ada pengawasan kinerja anak perusahaan, yang ketiga pengolahan perdanaan grup. Lanjut ada keuntungan membentuk holding company. Investment holding hanya memiliki saham dari aset, tidak mencampuri operasional anak perusahaan secara mendalam. Yang kedua ada operating holding, selain memegang saham, ia juga memiliki bisnis operasional sendiri. Yang ketiga ada financial holding, fokus pada penyediaan modal dan pengaturan keuangan antar anggota grup. Berikutnya ada keuntungan membentuk holding company. Mengapa banyak grup besar menggunakan model ini?
Yang pertama ada manajemen risiko. Jika satu anak perusahaan bangkrut secara hukum, kerugian tidak langsung menyeret induk perusahaan atau anak perusahaan lainnya. Yang kedua ada efisiensi pajak, yaitu memudahkan perencanaan pajak antar anggota grup. Yang ketiga ada sentralisasi kendali, yaitu memudahkan koordinasi visi misi grup dari satu pintu. Kemudian yang terakhir ada akses modal. Holding yang kuat mudah mendapatkan pinjaman bank atau investor dibanding anak perusahaan kecil yang berdiri sendiri. Berikut ada tantangan dalam restrukturisasi dan holding. Transformasi ini tidak selalu mulus. Hambatannya meliputi ada 3, yaitu bentuk budaya menyatukan dua perusahaan dengan budaya kerja berbeda sangat sulit. Kemudian biaya legat pajak mengalihkan aset dan biaya hukum yang sangat tinggi. Dan yang terakhir resistensi SDM, ketakutan karyawan akan adanya PHK atau perusahaan sistem kerja. Berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat adalah restrukturisasi adalah obat sekaligus vitamin bagi perusahaan. Sementara itu holding company adalah wadah organisasi yang memungkinkan diversifikasi bisnis secara risiko yang lebih terukur. Keduanya memerlukan perencanaan matang agar nilai perusahaan enterprise value meningkatkan bukan justru menurun. Baik, cukup sekian dulu video yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan ya semuanya atau teman-teman. Saya akhiri video saya dengan wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.